Artinya dengan hadis ini menyuarakan kritik itu sah, bahkan dianjurkan. Tapi Islam juga mengajarkan adab, hikmah, dan etika dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bulan Agustus biasanya identik dengan merah putih. Tapi belakangan ini ada pemandangan yang mengundang tanya kita semua. Bendera bajak laut One Piece, tengkorak tersenyum bertopi jerami berkibar di mana-mana, di pinggir jalan, di truk-truk, di rumah warga, bahkan berdampingan di bawah bendera negara Indonesia. Sebagian orang bilang kalau ini cuma tren. Sebagian lagi menganggap bahwa ini merupakan protes sosial. Tapi apa sebenarnya makna simbol ini? Dan bagaimana kita sebagai muslim? Apakah kita perlu menyikapinya dengan bijak? Mesti. Dalam cerita One Piece, bendera bajak laut bukan simbol kriminal. Bagi tokoh utama, bendera itu lambang kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap dunia yang korup. Ketika bendera ini dikibarkan di dunia nyata, bukan berarti orang-orang ingin jadi bajak laut. Mereka sedang mengekspresikan keresahan soal ketidakadilan, soal elit yang dianggap tak peduli, dan soal ketimpangan sosial yang makin terasa. Bendera itulah yang jadi suara. Suara dari mereka yang mungkin tak tahu lagi bagaimana menyampaikan isi hati. Nah, teman-teman sekalian, Islam memang agama yang menjunjung tinggi keadilan dengan setinggi-tingginya. Rasulullah SAW bersabda, afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Artinya dengan hadis ini menyuarakan kritik itu sah, bahkan dianjurkan. Tapi Islam juga mengajarkan adab, hikmah, dan etika dalam berbicara. Simbol negara seperti merah putih adalah lambang persatuan dan perjuangan. Maka menyuarakan kebenaran tidak boleh sampai menginjak simbol itu. Boleh menyuarakan keresahan, tapi jangan sampai adab hilang hanya karena emosi sesaat. Boleh pakai simbol budaya populer untuk menyampaikan pesan. Tapi ingat, prioritasnya apa? Simbol negara harus tetap dijunjung setinggi-tingginya. Ini bukan soal fanatisme bendera. Ini soal menghormati perjuangan para syuhada kemerdekaan. Kita boleh kecewa, boleh protes. Tapi jangan sampai ekspresi kita justru merusak nilai perjuangan yang selama ini kita nikmati. Di Palestina misalnya, ada emoji semangka yang menjadi simbol perjuangan. Itu merupakan ekspresi kreatif, ya. Tapi mereka tahu apa yang mereka bela. Kita juga harus cerdas dan jernih. Simbol bisa multitafsir, bisa dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab juga loh. Sebagai muslim, kita patut bertanya, apakah ini suara tulus, atau hanya ikut-ikutan semata, atau malah ada narasi tersembunyi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kamu kecewa terhadap keadaan itu wajar. Islam tidak melarang kalian berbicara. Tapi jangan lampiaskan dengan cara yang merusak. Kalau kamu terganggu dengan ekspresi anak muda ini, dengarkan dulu. Temani mereka, jangan langsung dicap pemberontak. Kita semua harus belajar menyampaikan kebenaran dengan cara yang membangun, bukan membakar. Dengan simbol yang menyambung, bukan yang memutus. Boleh jadi anak-anak hari ini sedang mencari suara, sedang mencari arah. Tugas kita semua bukan membentak mereka, tapi kita perlu membimbing, menenangkan, dan merangkul mereka. Islam tidak anti kritik, tapi kita semua ingin mengkritik atau dikritik dengan cara yang damai, dengan cara yang bijak. Marilah kita jadi manusia yang suka menyambung, bukan memutus, memperbaiki, bukan merusak,
Semoga negara kita semakin baik, semakin terentas dari perilaku-perilaku pejabat yang korup, sehingga kita bisa hidup yang makmur, yang damai dan sejahtera. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.